wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, kembali lagi dengan saya Amali Hayati Sakinatun Naja. Di sini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Kalian tahu nggak sih apa aja sistem pernapasan manusia itu? Dan apa aja penyakit yang bisa kita alami dalam sistem pernapasan? Di sini aku akan jelasin dulu apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen atau biasa disebut dengan O2 serta mengeluarkan karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh. Ada 6 organ penyusun sistem pernapasan pada manusia, yaitu rongga hidung, ada faring atau tenggorokan, ada trakea, laring, bronkus, dan paru-paru. Saat bernafas, pertama kali udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Di sini, udara akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput ini berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru bersama udara. Setelah penyaringan dari rongga hidung, udara kemudian masuk melalui tenggorokan. Tenggorokan terdiri dari 2 saluran, yakni saluran pencernaan serta saluran pernafasan. Fungsi tenggorokan dari sistem pernapasan adalah sebagai media keluar masuknya udara. Yang ketiga, ada trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan. Trakea berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Organ yang satu ini berbentuk seperti tabung berongga dengan panjang sekitar 10 cm dan diameter kurang dari 2,5 cm. Yang keempat ada laring. Di laring terdapat 2 pita suara yang akan terbuka saat bernafas dan tertutup ketika memproduksi suara. Ketika bernafas, udara akan masuk melewati pita suara yang berhimpitan sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Yang kelima ada bronkus. Di daerah dada, trakea bercabang 2 kiri dan kanan, atau biasa disebut bronkus atau cabang tenggorok. Di dalam paru-paru, tiap bronkus membentuk cabang-cabang yang biasa disebut dengan bronkiolus yang menuju setiap lobus pada paru-paru. Yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru terletak di dalam rongga dada kanan dan kiri jantung dan dilindungi oleh tulang-tulang rusuk yang membentuk semacam sangkar. Bagian luar dari paru-paru dilindungi oleh 2 selaput pelindung yang disebut pleura. Semakin ke dalam, di dalam paru-paru akan ditemui gelembung halus yang kecil yang biasa disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus atau gelembung paru-paru yang sangat tipis dan elastis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Pada alveolus inilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih penyakit yang dapat menyerang pernapasan pada manusia. Ya, ini ada asma, bronkitis, emfisema, tuberkulosis atau TBC, sinusitis, yang terakhir kanker paru-paru. Apa sih itu asma? Asma adalah gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh reaksi alergi. Asma bronkial disebabkan kontriksi otot-otot polos pada dinding bronki dan bronkiolus dengan sereksi berlebihan. Tetapi kontraksi alveoli tidak cukup sehingga penderita tidak dapat mengeluarkan udara secara normal. Yang kedua ada bronkitis atau peradangan pada selaput lendir dari saluran bronkia. Yang ketiga ada emfisema, adalah penyakit pernafasan karena susunan dan fungsi alveolus yang abnormal. Yang keempat ada TBC, yakni paru-paru yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima ada sinusitis, merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranalis. Yang terakhir adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh asap rokok, asap tabunan, atau lingkungan yang kurang baik dan kurang sehat.